Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pertemuan 11 kelas chat Filsafat Komunikasi ingin membahas kasus, yang itu kasus penemuan mayat gantung diri di Casa Grande. Oke, baik, slide selanjutnya. Oke, yang beranggotakan kelompok, yang pertama ada saya sendiri, Natasha Dewianti, yang kedua ada Aura Safina, yang ketiga ada Sakila Salsabila, yang keempat ada Ryan Siki, dan yang terakhir ada Raffi Sabilillah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Aura Safina. Dipersilahkan. Slide pertama adalah tentang absurdisme. Ialah suatu paham atau aliran yang didasarkan pada kepercayaan bahwa usaha manusia untuk mencari arti dari kehidupan akan berakhir dengan kegagalan, dan bahwa kecenderungan manusia untuk melakukan hal itu sebagai sesuatu yang absurd. Di Eropa, konsep absurdisme berisi pemikiran bahwa pada hakikatnya tidak ada makna di dunia ini selain yang kita buat oleh manusia itu sendiri. Termasuk dalam kenihilan, makna adalah amoralitas atau ketidakadilan. Albert Camus sendiri adalah seorang filsuf absurdis, anarko-sindikalis, dan moralis yang memiliki kritik tajam terhadap pencarian makna dalam kehidupan manusia. Lewat karya-karyanya, ia menjelaskan mengapa kita harus fokus pada kehidupan saat ini, bukan kehidupan yang berikutnya. Meskipun sering dianggap sebagai tokoh kunci dalam aliran eksistensialisme, Camus lebih suka dianggap terpisah darinya. Absurditas dalam perspektif Camus, yang pertama, manusia akan selalu memiliki keinginan yang menggebu-gebu untuk menemukan makna kehidupan dan eksistensinya sendiri. Yang kedua, dunia ini tidak masuk akal. Manusia akan dihadapkan pada situasi di mana segala upaya untuk menemukan makna kehidupan akan selalu berujung kepada kegagalan. Karena pada dasarnya, hidup manusia memang tidak berarti dan akan terus seperti itu. Kehidupan dan cara berpikir Camus memang sedikit berbeda dari filsuf lainnya, khususnya para eksistensialis. Tidak heran jika banyak pemikir modern yang sering mengasosiasikannya dengan absurdisme. Contohnya filsuf Denmark abad ke-19, Søren Kierkegaard. Kierkegaard sendiri memahami kalau hidup itu tidak masuk akal. Namun, alih-alih mencoba untuk merangkul kondisi tersebut, ia justru melarikan diri ke arah Tuhan. Tak hanya Kierkegaard, sebagian eksistensialis Prancis juga melakukan hal yang sama dengan cara lebih sekuler. Itulah sebabnya mengapa Camus tidak pernah sudi menyamakan dirinya dengan mereka. Absurdisme ala Albert Camus sendiri didasari dengan dua premis fundamental. Premis pertama adalah bahwa manusia memiliki keinginan yang menggebu-gebu untuk menemukan makna kehidupan dan eksistensinya sendiri. Sedangkan untuk premis kedua, Camus secara ringkas menyatakan dalam kutipan berikut, dunia ini sendiri tidak masuk akal. Hanya itu yang dapat dikatakan.
Diringkas dari mitos Sisyphus, sepanjang sejarah manusia memang terus mencari makna kehidupan. Bahkan dalam berbagai kesempatan, manusia juga mencoba untuk menciptakannya. Namun karena alam semesta ini dingin, acuh tak acuh, dan absurd, kita akan selalu dihadapkan pada situasi di mana segala upaya kita untuk menemukan makna kehidupan ini akan berujung pada kegagalan. Karena pada dasarnya, hidup manusia memang tidak berarti dan seperti itu. Dan akan terus seperti itu. Seperti halnya kasus ini, yang terjadi karena lahir dari sebuah keputusasaan harapan manusia. Pada kondisi keputusasaan ini, biasanya seseorang akan sulit merasakan kebahagiaan, cinta, dan bahkan perasaan-perasaan yang pada umumnya. Serta saat sedang dalam posisi sulit ini, biasanya manusia tidak dapat membuat keputusan dengan baik. Seperti yang tertulis dalam catatan terakhir di Google Drive Oknum, ia menjelaskan betapa kehidupannya terasa begitu gagal dan runyam. Tertulis dengan lengkap rencana bunuh dirinya yang ia tinggalkan di link bio laman sosial medianya, Instagramnya. Oknum menuliskan semua perasaan dan kegelisahan yang ia rasakan semasa hidupnya. Ia menyebutkan ungkapan terima kasih dan rasa syukur kepada orang-orang yang ia kenal, juga ucapan selamat tinggal kepada mereka. Pribadi yang dikenal menyenangkan dan humoris menjadi salah satu tanda tanya besar mengapa kasus bunuh diri tidak terduga ini terjadi. Teman-teman terdekatnya tanpa terkecuali masyarakat mengaku begitu terkejut mendengar berita dan penjelasan dari kronologi kasus ini terjadi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Raffi Sabilillah. Oke, saya lanjut. Dari kasus penemuan mayat gantung diri di selatan Casagrande, Albert Camus menyimpulkan jika bunuh diri secara fisik tidak ada gunanya, karena tindakan itu tidak dapat mengisi kekosongan eksistensial kita. Kita mencari makna kehidupan hanya untuk menemukan bahwa kehidupan tidaklah bermakna. Sampai akhirnya kita sadar dengan hidup tanpa makna, gagasan yang muncul setelahnya adalah bunuh diri. Oke, bisa di studi kasus. Jika melihat kasus penemuan mayat gantung diri di selatan Casagrande dari kacamata Albert Camus, ia menyimpulkan jika bunuh diri secara fisik tidak ada gunanya, karena tindakan itu tidak dapat mengisi kekosongan eksistensial kita. Sama seperti kehidupan, kematian juga tidak ada maknanya. Mitos Sisyphus dan filsafat absurditas Albert Camus perlu dijadikan refleksi kembali. Camus menggunakan mitos tersebut sebagai alegori dalam menjelaskan absurditas hidup manusia. Kita mencari makna kehidupan hanya untuk menemukan bahwa kehidupan tidaklah bermakna. Sampai akhirnya kita sadar dengan hidup tanpa makna. Gagasan yang muncul setelahnya adalah bunuh diri. Kita perlu mengingat betapa dekatnya pikiran kita dengan kematian dan kecenderungan untuk mengakhiri hidup. Perilaku bunuh diri sangat dekat dengan setiap diri kita. Pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup merupakan sebuah hal yang wajar. Tapi,
untuk mengambil tindakan atas pikiran itu adalah persoalan yang lain. Pengambilan tindakan ini adalah persoalan yang harus selalu ditinjau ulang. Bagaimana kita harus bertindak pada pikiran-pikiran absurd tersebut, dan bagaimana kita dapat menolong orang-orang terdekat kita dalam mengambil tindakan yang benar atas pikiran-pikiran itu. Bunuh diri adalah fenomena global, dan perilaku bunuh diri tidak terbatas oleh budaya, kelas sosial, gender, atau etnisitas tertentu. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia dan memakan satu korban setiap 40 detik. Meskipun begitu, tidak ada faktor umum yang dapat menjelaskan mengapa fenomena ini banyak terjadi di suatu negara dan sedikit terjadi di negara yang lain. Anggapan bahwa fenomena ini banyak terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dipatahkan oleh data yang menunjukkan Korea Selatan sebagai negara dengan kasus bunuh diri terbanyak ketiga di dunia. Kita juga tidak dapat menganggap bunuh diri adalah dampak dari pola hidup masyarakat modern yang penuh tekanan begitu saja. Guyana yang masih erat dengan budaya supranatural dan perdukunan memiliki jumlah kasus tertinggi. Anggapan populer lainnya, bunuh diri memiliki relasi dengan keimanan seseorang. Anggapan ini juga merupakan sebuah kekeliruan. Kita masih dapat melihat kasus bunuh diri banyak ditemukan di negara dengan populasi umat muslim tinggi, seperti Kazakhstan. Populasi umat Hindu tinggi seperti India, dan juga populasi umat Kristiani tinggi seperti Hungaria. Tentu saja, masih banyak negara dengan populasi umat beragama lain yang memiliki jumlah kasus bunuh diri tinggi. Singkatnya, fenomena bunuh diri mampu menyerang siapa saja, apapun agama yang dipeluknya. Hal ini mematahkan anggapan bahwa bunuh diri berkaitan dengan keimanan seseorang. Kecenderungan perilaku bunuh diri dapat pandang bulu. Hal penting yang perlu kita sadari sekarang, perilaku bunuh diri juga dapat dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Itulah mengapa fenomena perilaku bunuh diri perlu untuk selalu ditinjau ulang. Sayangnya, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap perilaku bunuh diri masihlah rendah. Anggapan-anggapan tadi masih sering terdengar ketika ada kasus bunuh diri yang mencuat di media. Jangankan bunuh diri, kesadaran masyarakat Indonesia akan gangguan mental pun masih terbilang sangatlah rendah. Stigma yang menghantui mereka yang memiliki gangguan mental, praktik perdukunan masih dianggap sebagai solusi dalam menyembuhkan gangguan mental itu. Perlu ditekankan, meskipun bunuh diri dan gangguan mental memiliki relasi yang sangat kuat, tapi tidak dapat dikatakan bahwa sepenuhnya merupakan akibat dari gangguan mental. Institusi, pendidikan, dan media memiliki peran yang kuat di sini. Institusi pendidikan memiliki peran untuk mengedukasi masyarakat dan mematahkan segala miskonsepsi dan stigma yang ada di masyarakat. Kemudian, media juga harus mengkaji ulang pemberitaan kasus bunuh diri. Lalu, media harus menunjukkan tindakan bunuh diri bukan hanya tidak berarti, tetapi juga dekat dengan kita. Bunuh diri adalah sebuah tragedi, tapi tidak seharusnya disampaikan seperti sebuah drama. Kasus bunuh diri harus diberitakan sebagai refleksi. Boleh coba slide selanjutnya, sih? Rumusan masalah. 1. Mengapa kasus bunuh diri tidak terduga ini dapat terjadi? Kedua, bagaimana tanggapan masyarakat saat mengetahui kasus ini terjadi? Dan ketiga,
Apa faktor utama kesadaran masyarakat Indonesia soal kesehatan mental masih rendah? Slide selanjutnya dibacakan oleh Syakila Salsabila. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan slide berikutnya yaitu manfaat. Di sini ada 4 tujuan dari masalah di atas itu. Yang pertama itu ada untuk memperoleh pengetahuan dan penemuan baru sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, untuk mengetahui atau penemuan baru. Untuk mendapatkan dari semua penemuan itu, kita gabungkan dan baru kita riset. Yang ketiga, penelitian yang bertujuan eksploratif, menggali suatu hal atau permasalahan yang sedang diteliti. Yang keempat, bertujuan untuk pengembangan di mana peneliti ingin mengembangkan teori, pandangan ilmiah tertentu menjadi lebih luas sebagai sarana pemecahan berbagai masalah di masyarakat. Baik, slide selanjutnya. Oke, di sini ada manfaat penelitian. Ada dua. Yang pertama itu ada manfaat praktis dan yang kedua itu ada manfaat teoris. Yang pertama, apa sih itu manfaat praktis? Manfaat praktis itu adalah dari kasus ini nantinya diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dan solusi yang konkret bagi para penegak hukum, khususnya kepolisian Jakarta Selatan. Yang kedua, manfaat teoritis. Penelitian ini bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya, termasuk kepolisian dan lembaga psikologis, untuk memahami dan peduli terhadap masyarakat dan masalahnya. Oke, baik, slide selanjutnya. Yuk, slide selanjutnya. Oke, baik. Terima Dibaca kasih. oleh Ryan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Akan saya lanjutkan slide selanjutnya. Kita mulai masuk ke kasus utama. The fall of communicative risk in an age of absurdity. Kasus penemuan mayat gantung diri di selatan Casagrande menjadi salah satu bukti konkret contoh absurditas manusia. Sesuai dengan premis pertama yang dikatakan oleh Albert Camus tentang bagaimana manusia selalu memiliki keinginan yang menggebu-gebu untuk menemukan makna kehidupan dan eksistensinya sendiri. Penemuan mayat gantung diri di selatan Casagrande, fenomena bunuh diri kerap terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat kesenjangan sosial yang sangatlah tinggi dan terjadi di lingkungan yang pandangan soal kesehatan mental masih belum mendapat perhatian lebih. Pria berinisial V tersebut melakukan tindakan bunuh diri di kosannya dengan cara menggantung diri. Ditemukan beberapa bukti pesan terakhir yang ia tulis di TKP, juga diketahui oknum membuat surat terakhir yang disimpan melalui Google Drive dan dicantumkan di bio Instagramnya. Isi dari surat tersebut kurang lebih adalah bagaimana keresahan dan kegelisahan juga kesulitan beliau bertahan hidup. Ia juga menuliskan ungkapan terima kasih dan juga kata-kata terakhir untuk semua orang yang pernah singgah di hidupnya. Menurut Albert Camus, kehidupan manusia sangatlah absurd.
Di sisi lain, hidup manusia terus berjalan ke depan. Namun, di sisi lain, masa depan ini malah mendekatkan manusia kepada kematian itu sendiri. Ketika sedang menghadapi kondisi yang sangatlah absurd ini, manusia sangatlah sering kabur dari kenyataan. Entah dengan cara menggantungkan diri dengan agama, aliran lainnya, dan yang lebih parah lagi adalah melakukan tindakan bunuh diri. Baik, slide selanjutnya. Perspektif tulisan. Perspektif tulisan adalah sudut pandang kita terhadap tulisan yang telah kita buat dalam memilih opini atau pendapat kita dalam kasus tersebut. Menurut kami, kasus penemuan mayat gantung diri melakukan bunuh diri ialah bukan karena ingin mengakhiri hidupnya, tapi dia ingin mengakhiri rasa sakit yang ia tanggung selama ini. Oknum membuat skenario rencana bunuh dirinya dan meletakkan pesan-pesan terakhirnya dalam link Google Drive yang ia cantumkan di bio Instagramnya. Hal ini menjadi suatu alasan mengapa berita kematian bunuh dirinya viral pada bulan April 2022 kemarin. Banyak orang yang menganggap kematian pria berinisial V tersebut sangatlah menyayat hati. Segala rencana yang sudah ia lakukan terasa tidak masuk di akal sehat. Semasa hidupnya, pria berinisial V tersebut selalu dirundung oleh orang-orang di lingkungan sekitarnya karena pandangan dia terhadap dunia lain berbeda dengan orang lain. Banyak orang yang menganggap pria berinisial V bersikap aneh. Masalah mental itu adalah masalah yang sangat serius dan tidak bisa dianggap remeh. Hal yang seharusnya dilakukan oleh pria berinisial V tersebut adalah pergi ke psikolog sedini mungkin sebelum masalah itu semakin besar. Atau juga mungkin bisa bercerita ke orang sekitar yang benar-benar ia percaya. Karena masalah besar tercipta dari masalah kecil yang diabaikan. Dan stigma kuat masyarakat soal kesehatan mental juga praktik perdukunan masih dianggap sebagai solusi dalam menyembuhkan gangguan mental itu. Perlu ditekankan, meskipun bunuh diri dan gangguan mental memiliki relasi yang kuat, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa sepenuhnya merupakan akibat dari gangguan mental. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Natasha. Oke, baik. Terima kasih, Ryan. Nah, di sini ada kesimpulan. Albert Camus menunjukkan bahwa manusia sebagai bagian absurditas itu sendiri tidak mungkin dapat menghindar atau lari dari mimpi buruk, kesia-siaan kehidupan, juga ketidakbermaknaan kematian. Albert Camus menunjukkan bahwa manusia itu sebagai bagian absurditas itu sendiri tidak mungkin dapat menghindar atau lari dari mimpi buruk, kesia-siaan kehidupan, juga ketidakbermaknaan kematian. Oknum gantung diri melakukan bunuh diri bukan karena ingin mengakhiri hidupnya, tetapi dia ingin mengakhiri rasa sakit yang ia tanggung selama ini. Kasus ini terjadi semata-mata bukan hanya untuk menjadi berita, namun untuk menyadarkan bahwasannya hidup ialah bukan persoalan harus memiliki arti atau eksistensinya tersendiri. Kamus berkata, terkadang mengkritik mereka yang mencoba memasukkan makna ke dalam kehidupan mereka secara paksa. Hal ini hanya memberikan kenyamanan sesaat saja dan pada akhirnya akan berujung dengan kegagalan di kemudian hari. Mengapa dinyatakan bahwa fenomena ini absurd?
Karena fenomena ini tidak dibatasi budaya apa, gender kita, tingkat sosial kita, dan mungkin ras tertentu. Tidak ada hal umum atau hal general yang dapat menjelaskan mengapa fenomena bunuh diri ini sangat banyak terjadi hampir di seluruh negara yang tidak diketahui. Baik, selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke, yang terakhir itu ada saran. Saran, dorong diri sendiri untuk mencari bantuan seperti berbicara dengan teman, keluarga, profesional, itu maksudnya psikolog dan psikiater. Hindari terlalu banyak waktu sendirian, bertemulah dengan orang, interaksi dengan orang lain yang positif yang dapat membantu kamu. Attempt of suicidal, atau bisa dibilang rasa ingin bunuh diri, memang kerap kali hadir di benak seseorang yang mengalami depresi atau mental illness. Perasaan ini akan muncul ketika mereka merasa tertekan atau kurangnya support dari teman dan kerabat terdekatnya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan di saat kalian mengalami hal tersebut. Dorong diri sendiri untuk mencari bantuan, seperti berbicara dengan teman, keluarga, sahabat, atau mungkin yang lebih profesional seperti psikolog dan psikiater. Hindari terlalu banyak waktu sendiri ataupun merenung. Bertemulah dengan orang, berinteraksi dengan orang lain yang memperbincangkan hal yang positif dan dapat membantu kamu. Kurang-kurangi waktu sendirian dan merenung. Bila perlu, untuk sementara waktu, buatlah situasi saat depresi dijadikan seperti rumah, di mana kamu senantiasa dikelilingi oleh orang-orang yang dapat membantumu merasa nyaman. Ikuti aktivitas olahraga, yoga, gym, meditasi, ataupun art dan fashion yang sesuai dengan diri kamu untuk dapat mengekspresikan emosi kamu. Inilah bantuan masalah mental. Masalah mental adalah masalah yang tidak bisa kita remehkan, karena hal tersebut sangatlah penting untuk kelangsungan kehidupan manusia. Jangan takut untuk bercerita ke teman, keluarga, pasangan, maupun orang yang kita kenal dekat. Jangan takut untuk meminta tolong ke psikiater maupun ke psikolog. Dan rajinlah berkomunikasi kepada orang yang mengerti keadaan diri kalian. Terima kasih. Sebelumnya, saya ingin sedikit menambahkan, diangkat dari buku salah satu esai The Myth of Sisyphus yang ditulis oleh Albert Camus sendiri. Di esai tersebut, tiba-tiba teringat dalam benak Camus sesaat setelah salah satu kawan Albert Camus tewas gantung diri beberapa pekan yang lalu. Kasus bunuh diri mendiang merupakan refleksi bagi si penulis untuk meninjau ulang makna hidup. Apakah benar kita hidup seperti Sisyphus, seumur hidup hanya mengangkat batu yang pasti jatuh, seumur hidup mencari sesuatu yang tidak ada? Camus kemudian menutup esai tersebut dengan sebuah pernyataan yang indah. One must imagine Sisyphus happy. Penulis berharap pembaca sekaligus pendengar dapat memaknai esai ini sebagai refleksi.
bahwa bunuh diri adalah sesuatu yang dekat dengan kita dan kesadaran akannya perlu ditingkatkan. Kita perlu meniru kesimpulan kamus. Karena kebahagiaan dapat selalu ditemukan walau hidup yang absurd. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kebahagiaan juga harus dibagi melalui empati. Kamus juga menjelaskan solusi dalam hidup yang absurd ini. Solusi yang ditawarkan kamus adalah dengan terus memberontak melawan kondisi yang absurd ini dan menolak untuk mengambil leap of faith, bunuh diri secara filosofis atau fisik. Setelahnya, kita dapat hidup dengan intensitas dan semangat di tengah ketidakbermaknaan hidup ini. Setelah mengenali dan mengakui kefanaan hidup kita, barulah kita dapat menghargai setiap momen yang kita lewati. Dalam hal ini, kita akan melihat kehidupan sebagai pengalaman terbatas, sesuatu yang harus kita nikmati setiap detiknya dan hargai sepenuhnya, karena itu adalah the beauty of life. Hidup tidak akan pernah terulang satu detik pun lagi. Jadi kamus berkata kita harus menghargai dengan baik soal hidup. Albert Camus juga disebut sebagai pahlawan absurd karena dalam karya-karyanya Camus selalu memuji hal-hal kecil seperti bagaimana indahnya sinar matahari pagi, sinar senja saat sore, wanita-wanita yang cantik, pantai, angin laut, romansa antara manusia, menari, lagu, musik, dan segala makanan yang enak. Dia menyukai olahraga dan pernah menjadi pemain sepak bola di masa mudanya. Albert Camus sangat menyarankan untuk kita belajar untuk menikmati hal-hal kecil yang mungkin dianggap sepele oleh segelintir orang. Dalam tulisannya, secara tidak langsung, Camus memberitahu kita bahwa hanya karena hidup tidak berarti, bukan berarti hidup tidak bisa kita buat menyenangkan. Terkadang, Camus mengkritik mereka yang mencoba memasukkan makna ke dalam kehidupan secara paksa. Hal-hal tersebut hanya memberikan kenyamanan sesaat saja dan pada akhirnya akan berujung dengan kegagalan di kemudian hari. Alam semesta akan tetap acuh tak acuh. Peristiwa acak terus terjadi. Segala macam kesialan dalam hidup akan selalu terjadi. Dan kita akan selalu kembali dihadapkan dengan kondisi dunia yang absurd. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jawaban untuk mengatasi absurditas duniawi adalah dengan merangkulnya. Dengan menerimanya bahwa dunia adalah tempat seperti ini. Bagi Camus, orang yang benar-benar memahami
dan menerima dengan lapang dada jika hidup itu seperti ini dan dapat melewatinya dengan senyuman, dapat disebut sebagai pahlawan absurd. Kamu sendiri pun adalah contoh nyata dari pahlawan absurd. Sedangkan jika dalam karya sastra, kita dapat melihatnya dalam diri Don Juan dan Sisyphus. Sisyphus ialah karya sastra yang dibuat dalam esai Albert Camus. Sisyphus adalah raja yang dihukum untuk membawa batu ke puncak gunung. Namun ketika akan mencapai puncak, batu itu akan jatuh dan dia harus mengulangi tugas itu dari awal. Dalam mitos Sisyphus, Camus berkata, perjuangan itu sendiri sudah cukup untuk mengisi hati seorang manusia. Kita harus membayangkan kalau Sisyphus bahagia. Menurutnya, pahlawan absurd mampu menjalani kehidupan yang tidak berarti, tetapi masih dapat dan selalu bisa menemukan kebahagiaan-kebahagiaan kecil di dalamnya. Camus juga menolak gagasan tentang kehidupan setelah kematian, bukan hanya tidak mungkin dan tidak rasional. Camus menganggap kalau gagasan itu dapat mengurangi intensitas dan fokus kita pada kehidupan saat ini. Camus sangat menyarankan untuk kita tidak terlalu memikirkan soal masa depan ataupun ketakutan-ketakutan yang berlebihan, karena keindahan dan makna hidup sebenarnya ialah terjadi pada masa yang saat ini kita jalani. Untuk itu, Camus merekomendasikan kita untuk keluar rumah, sekedar bertemu dengan tetangga atau teman kita, menikmati udara sinar matahari yang sehat, berjalan-jalan kecil di taman, bermain olahraga yang kita sukai, makan, dan sedikit memberi waktu untuk diri kita merasakan relaksasi seperti jalan-jalan di kafe atau pergi ke tempat-tempat yang kita inginkan, menonton konser dan segala macamnya untuk menolak rasa putus asa tersebut. Merangkul bahwa dunia ini pun walaupun memiliki ketidakjelasan yang sangat konkret, tetapi tidak dibungkiri bahwa dunia memiliki sedikit hal-hal yang menyenangkan. Itu adalah tugas kita dalam menerima kehidupan yang absurd ini, sebagaimana yang dikatakan Albert Camus, merangkul dunia yang absurd dan melanjutkan hidup dengan melakukan apapun yang kita sukai. Jadi, dapatkah kita menemukan makna hidup untuk memuaskan kebutuhan eksistensial kita? Camus mengatakan tidak. Walau hal ini tidak serta-merta menjadi masalah yang besar, pada akhirnya, selama kita hidup, kita masih memiliki kesempatan untuk terus menikmati kehidupan ini. Singkatnya, hidup itu layak untuk dijalani dan diterima apa adanya, meskipun sulit dan harus merangkul keabsurdan dunia tanpa terjatuh ke pelukan agama, ideologi, atau masyarakat. Lewat pemikirannya, Camus mendorong kita untuk tampil berani dalam menghadapi dunia yang absurd dengan senyuman di wajah kita.
Sebelum- sudah, saudara. Sebelumnya, untuk menjawab dari rumusan masalah, mengapa kasus bunuh diri tidak terduga ini dapat terjadi, seperti yang kita ketahui, bahwa oknum berinisial F ia merasa begitu putus asa dan sudah di tahap tidak bisa untuk menjelaskan, untuk mendapat sedikit semangat dari siapapun itu orang. Mungkin yang kita ketahui, pria berinisial F ini sudah melakukan banyak sekali percobaan untuk menahan dirinya dari perlakuan bunuh diri tersebut, namun jika dilihat sekali lagi dari skenario dan rencana yang ia tulis pada Google Drive, sangat bisa dipahami bahwa oknum sangat benar-benar niat untuk melakukan bunuh dirinya tersebut. Jika dilihat dari apa yang ia tulis dalam Google Drive, kita dapat mengetahui bahwa oknum memiliki keresahan yang begitu mendalam dalam lingkungannya, keluarganya, dan ia merasa begitu kesepian sehingga tidak memiliki orang yang bisa ia percayai untuk bercerita soal perasaannya. Rumusan masalah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Natasha. Kepada Natasha, kami persilahkan. Oke, bagaimana tanggapan masyarakat saat mengetahui kasus ini terjadi? Mungkin yang pasti yang pertama itu mereka kaget akan terjadinya kasus ini. Mereka belum memahami apa yang terjadi pada oknum, kenapa sampai dia melakukan kasus ini. Mungkin juga mereka masih menganggap remeh. Kenapa sih bisa sampai segitunya? Yang masyarakat ketahui tentang kesehatan mental itu mungkin masih sangat rendah ya. Mereka belum paham apa itu arti kesehatan mental, mental illness. Mungkin mereka masih menganggap itu sebelah mata. Jadi mungkin mereka masih kayak menganggap yang korban lakukan itu salah. Kenapa harus sampai bunuh diri? Cuman mereka tuh nggak bisa ngerasain apa yang korban rasain, kenapa korban bisa sampai melakukan tragedi yang sampai tragis yaitu bunuh diri. Yang pasti mungkin untuk masyarakatnya bisa adain sosialisasi tentang kesehatan mental, mungkin dikasih tahu juga kesehatan mental itu ternyata penting, bukan hanya untuk diremehkan dan dipandang sebelah mata. Mungkin itu sih yang bakal bisa dilakukan untuk kedepannya, biar masyarakat tuh tahu betapa pentingnya kesehatan mental itu. Terima kasih. Dan menurut saya akan menambahkan sedikit beberapa tanggapan masyarakat Indonesia saat mengetahui bahwa kasus penemuan mayat di Casa Grande terjadi. Beberapa tanggapan masyarakat masih terdengar begitu sebelah mata. Banyak yang masih menganggap bahwa kejadian bunuh diri seperti itu adalah hal yang sangat diremehkan, hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang karena mereka berpikir seseorang tidak memiliki masalah yang cukup berat untuk sampai dia bunuh diri. Masih banyak stigma masyarakat
dan tanggapan masyarakat yang buruk soal penemuan kasus gantung diri di Casa Grande terjadi. Selanjutnya, rumusan masalah yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya, Raffi. Kepada Raffi, kami persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Shen. Saya bacakan untuk yang ketiga. Pertanyaannya itu, apa faktor utama kesadaran masyarakat Indonesia soal kesehatan mental masih rendah? Jawabannya itu, menurut saya, meski sudah banyak dibicarakan, sayangnya emang kesehatan mental masih dianggap stigma kalau bagi beberapa orang gitu. Menurut saya, Indonesia dengan segala keanehannya menganggap bahwa orang dengan masalah kesehatan mental adalah kayak orang gila atau rasukan setan. Kebanyakan masih menganggap kayak gitu kalau di Indonesia. Banyak juga yang menganggap orang dengan masalah kejiwaan adalah orang yang kurang pengetahuan agama dan tidak dekat dengan Tuhan. Padahal gangguan kejiwaan adalah kondisi medis di otak yang sangat susah untuk disembuhkan. Selanjutnya, menurut saya Indonesia juga butuh edukasi lebih lanjut tentang mengenai kesehatan mental. Meski sudah banyak yang mengampanyekan isu kesehatan mental, belakangan ini muncul orang-orang banyak yang masih bingung ketika merespon orang yang mengalami depresi dan gangguan mental lainnya. Ini yang menjadi PR buat Indonesia terhadap edukasi tentang kesehatan mental. Oke. Dan kesadaran masyarakat Indonesia soal kesehatan mental dimulai dari diri kita sendiri, karena kita harus paham betul bahwa tidak semua orang bisa melalui masalah dalam hidupnya dengan baik dan tenang. Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila jika ada kesalahan kata. Kami dari kelompok Filsafat Ilmu Komunikasi pertemuan 11, kasus penemuan mayat gantung diri di Casa Grande, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.